Salam sehat kaya luar biasa. Terima kasih Bapak Wayan. Barang udah nyampe di Temanggung. Ya, ini teman-teman Pak Wayan ini katanya. Mantap jiwa. Ya. Terima kasih. Proses pembongkaran Pancamedia yang ketiga kali di Temanggung, Jawa Tengah. Nih pupuk yang super ini 25 Juli 2023 hari Selasa dari Bapak Rinaya DSW. Super mantap. Ya, terima kasih untuk Bapak Rinaya DSW dari Bali. Nih, alhasil tanaman subur-subur di Temanggung, Jawa Tengah. Pancamedia yang sangat super dari Bali. Begitu, terima kasih. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Hari ini pas tanggal 24 tahun 2023 bulan 7, kami berada di percontohan kebun paneli yang ada di Pulau Bali. Hari ini saya bersyukur kedatangan umat manusia yang sama di muka bumi. Hari ini beliau datang dari Pulau Timur, Bang. Perkenalkan nama. Bang Semi. Nah, Bang Semi luar biasa. Ini akan menanam paneli di Pulau Timur. Saya sendiri sebagai pencinta pupuk tanaman paneli terus akan bergerak bagaimana memberikan pengalaman saya kepada saudara-saudara umat manusia. Tidak terlepas dari mana mereka asal usulnya, yang jelas mau berkebun. Karena dimanapun manusia hidup di muka bumi ini, petani itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Pejabat kita, presiden kita, tentara kita tidak akan bisa kuat kalau tidak ada petani. Karena petani yang membuat hasil-hasil produksi yang bisa dikonsumsi oleh semua umat manusia. Para sahabat dimanapun Anda berada, hari ini saya sharing santai memperkenalkan bibit Pania 1 unggul yang diproduksi oleh Balitro dulu. Kami di Indonesia tentu memiliki balai yang khusus untuk bagaimana menciptakan benih-benih unggul paneli yang ada di negara kami di Indonesia tercinta. Para sahabat dimanapun kita berada, dengan paneli tidak menutup ruang dan kita welcome dari sahabat-sahabat dari manapun, dari mancanegara dan dari mana. Karena dengan paneli ini saya akan banyak family, banyak saudara-saudara baru. Semoga Tuhan memberkati atas apa yang mau kita lakukan. Kita umat manusia terus akan belajar dari apa yang kita hari ini jalani. Tentu proses yang mengantarkan kita menjadi orang-orang sukses. Tidak terkecuali abangnya jauh-jauh dari Pulau Timur, Bang ya. Iya. Sangat luar biasa. Kita berkenalan lewat media sosial. Kita bisa ketemu beliau. Para sahabat dimanapun Anda berada, kita jadi petani harus juga kita manfaatkan teknologi. Karena itulah dunia marketing sekarang. Kalau kita jadi petani tidak memanfaatkan teknologi, walaupun sehebat apapun ilmu pertanian kita akan tidak dikenal. Bukan sih kita pencitraan, tapi bagaimana kita mencitrakan hal-hal baru sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki citra-citra yang baik. Oke, cukup begitu dulu. Hari ini saya Wayan Rinaya bersama Abang Bang Semi. Lengkapnya namanya Bang Semiong. Oh, Abang Semiong dari Pulau Timur, para sahabat. Nah, dari barat sampai timur tentu matahari akan menyinari bumi. Tentu matahari sinarnya ya dari timur ke barat, para sahabat. Tapi bagaimana pertanian ini akan memberikan suasana hijau di bumi ini, karena bumi harus hijau. Tanpa bumi hijau, pemanasan global semakin tinggi sehingga kita sebagai manusia akan berdampak. Dari pemanasan global itu akan banyak muncul penyakit. Maka keseimbangan antara manusia dan tumbuhan, manusia dan hewan, manusia dan manusia itu sendiri harus kita jaga keharmonisannya. Salam sehat kaya luar biasa, Rinaya DSW.
Oke, para sahabat tani, pada hari ini saya akan sedikit memberikan informasi dan motivasi serta inspirasi dari berbagai pengalaman saya sebagai seorang petani. Kita tahu di negara kita cenderung bagaimana petani ketika harga murah semangatnya down dan mereka mengabaikan tanamannya, dan ketika harga mahal lagi ramai-ramai menanam paneli. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan semacam tip bahwa ketika harga murah tetap kita rawat paneli kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Karena apa? Teman-teman yang tidak memiliki semangat untuk berjuang, artinya tekun menanam paneli, tentu mereka akan mengabaikan tanamannya sehingga produksi akan turun. Nah, ketika produksi turun tentu kebutuhan itu akan terus tetap, maka kebutuhan dan pasokan tidak akan seimbang. Di sanalah kita akan mendapatkan hasil sehingga kita akan bisa menjual buah paneli akan lebih mahal. Para sahabat dimanapun Anda berada, mari kita terus semangat dan belajar dari banyak pengalaman bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebagai petani paneli di Indonesia itu harus mulai kita hilangkan. Jangan menanam paneli dengan ambisi, tapi bagaimana kita menjadi petani-petani yang tekun, yang komitmen, dan jadikanlah paneli ini sebagai saldo ataupun deposito daripada tabungan kehidupan Anda sebagai seorang petani. Jangan pernah menyerah, terus belajar. Nah, paneli ini masih dibutuhkan oleh dunia. Pasar paneli pun masih bagus para sahabat. Nah, tentu pada kesempatan yang baik ini saya bisa sampaikan, marilah kita bangun komunitas untuk menjaga kontinuitas hasil produk kita, karena tanpa komunitas tentu kita juga akan bermasalah ketika kita memiliki langganan atau buyer dari pihak luar, sehingga apa menjadi kebutuhan mereka tidak bisa kita penuhi, sehingga putuslah hilirisasi daripada pertanian kita. Maka di setiap daerah kita mulai bersatu. Nah, tentu di sini kita jangan menyalahkan berbagai pihak. Marilah kita belajar langsung sebagai petani untuk mencari pasarnya. Karena dari berbagai teman-teman yang sukses bergerak di bidang pertanian, mereka tidak hanya sebagai seorang petani, tapi bagaimana membangun dinamika, membangun komunikasi, membangun komunitas, membangun kolaborasi, membangun komitmen, tentu didukung oleh kejujuran, sehingga kita terus belajar memiliki produk-produk yang berkualitas, sehingga memiliki daya saing bukan hanya secara nasional tapi secara internasional. Sahabat, ini beberapa kebun yang memang bibitnya dari saya sendiri, sulurnya dari Bali. Ini teman-teman semua jangan tanaman yang ragu untuk berbudidaya Bapak kita paneli. yang terhormat. Paneli kita ini ditanam di MDPL 10 meter. Dan juga teman-teman yang lain pesisir pantai. Video saya juga sharing santai belajar bersama sama teman-teman yang di baik Jawa, dari mulai pertumbuhan maupun masuk di Bengkulu. masa Sahabat, generatif. dimanapun Anda berada, dan yang lebih keren lagi, paneli kita ini berbunga bukan pada musimnya. Kita adalah ikut-ikut, ini bunganya nih di musim dan bahkan menyalahkan bulan si A, si B. November. Nah, tentu di sanalah masuk kita Desember ya, teruji dia sebagai berbunga. petani-petani yang tangguh. Oke, sobat semua. Petani yang tangguh, mereka tidak akan peduli. Salam sukses untuk kita semua, salam sukses untuk Pak Wayan Riana Bali. Terus akan belajar untuk bagaimana meningkatkan daripada kualitas produknya, terus belajar bagaimana tanamannya bisa sehat, bisa mengantisipasi segala penyakit yang ada seperti fusarium, misalnya bercak daun, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Maka disinilah dibutuhkan suatu kebersamaan, belajar bersama para ahli dan juga para peneliti, sehingga kita sebagai petani selain juga kita mendapatkan hasil yang baik di akhir nanti, tapi teruslah kita berjuang karena iklim sudah mulai tidak bersahabat. Karena paneli setelah dari pengalaman hidup saya belakangan ini sudah mulai berbuah tanpa musim para sahabat, karena mungkin dari perubahan cuaca dan lain sebagainya. Para sahabat, bahwa ilmu pertanian itu tidak kekal. Yang abadi dan kekal itu adalah perubahan, bagaimana kita juga bisa mempelajari dari perubahan-perubahan alam yang ada. Maka daripada itu, tentu ketika tanaman kita bisa memiliki umur yang panjang, tentu marilah kita melakukan pemupukan dari alam dan kita kembalikan ke alam. Itu contohnya dengan kita membuat pupuk-pupuk organik para sahabat.
Para sahabat dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan di channel YouTube saya ini, inspirasi saya pada hari ini bisa memberikan motivasi bagi teman-teman yang sudah mulai bosan menanam vanili. Karena kalau kita berbicara pada teman-teman yang misalnya sudah tidak semangat lagi karena ambisi mereka tidak sesuai dengan harapannya, karena ilmu pertanian tidak seperti ilmu matematika para sahabat, dan tidak juga seperti ilmu bank. Mungkin cukup begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DSW. Selamat pagi para petani Indonesia, khususnya petani Bengkulu. Pagi ini hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023, kita melakukan tanam bibit vanili Vania 1 dengan panjang sudut 1 meter. Bibit berasal dari Perkumpulan Petani Vanili Seluruh Bali PPVSB, pimpinan Bapak Iwayan Rianaya DSB. Kita menggunakan dengan SOP Panja Media, ditanam di greenhouse di Kota Bengkulu. Mudah-mudahan diberi pertumbuhan yang baik, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Salam petani sukses kaya luar biasa. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan vanili dalam usia 8 bulan. Alamat di Desa Peninjauan, Tembuku, Bangli. Niki makin perkembangannya Pak Wayan, vanilinya sudah 8 bulan. Niki kemarin dicoba dibuahkan dua biji. Nah, sekali niki sudah hijau niki daunnya Pak Ayan.